Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Simpan ganja seberat 9,6 kg, seorang wanita di kota Jayapura diringkus polisi. Tim SAR Jayapura evakuasi 7 penumpang perahu cepat yang kehabisan bahan bakar. Dua pemuda di Mimika dianiaya orang tak dikenal. Saat masa kampanye pilkada, ada sejumlah pegawai negeri sipil yang terpantau mendukung salah satu pasangan calon gubernur atau bupati Merauke. Oknum PNS tersebut hadir dalam kegiatan kampanye di sejumlah tempat. Sekretaris Daerah Pemprov Papua Selatan, Made Remang, sekali lagi memperingatkan kepada ASN yang berpolitik praktis pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat. Saat pemilihan legislatif dan presiden Februari lalu, Bawaslu Merauke menangani sejumlah kasus ASN di Merauke terlibat politik praktis, sehingga kasus ini sangat berpotensi untuk terulang. Ya kalau ada juga netralitas ASN yang tidak sesuai, ya tentunya kan ada aturannya. Di situ ada Bawaslu, ada siapa yang melihat, silahkan dilaporkan saja kalau yang tidak netral. Cuman nanti tolong juga nanti dilihat, karena kan orang itu kan punya hubungan toh, jangan sampai cuman kebetulan ketemu dibilang nanti tidak netral. Akan tetapi itu cuman biasanya itu kan ada analisa oleh dari Bawaslu apakah itu memang betul-betul netralitasnya tidak bagus atau tidak. Apalagi sikap ya harus diatur sesuai dengan peraturan. Nah ini malah kemarin itu Kepala BKPSDM apa tuh saya baca itu ditangkap oleh Gakumdu gara-gara tidak netral di dalam ini, malah dengan terang-terangan mendukung paslon. Itu ditangkap Gakumdu dan sudah dimasuk penjara ya, tidak salah. Coba dicek, ada itu di berita. Nah, sementara itu Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kembali mengajak masyarakat dan seluruh lembaga di Merauke, Papua Selatan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten Merauke ini, mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan untuk tetap kondusif di Kabupaten Merauke. Kita yang mewakili, merepresentasi setiap instansi, setiap organisasi, setiap kesatuan kita, hendaknya benar-benar bisa merangkul anggotanya di setiap komunitas, di setiap instansi, di setiap organisasi untuk bisa bersama-sama menjaga keamanan Kamtibmas di Kabupaten Merauke ini, khususnya dalam Pilkada 2024. Kapolres mengaku khawatir karena setiap pilkada di Papua berpotensi terjadi konflik dan kerusuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat mengawal ketat pendistribusian logistik pilkada. Pengawalan dilakukan mulai dari pembongkaran di gudang kargo Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Logistik pilkada yang terdiri dari kotak suara serta sebagian surat suara akan dibawa ke 7 kabupaten. Kasatgas Humas Operasi Pengamanan Pilkada Papua Barat, Kombes Robertus Pandiangan, mengatakan polisi mengantisipasi adanya gangguan keamanan saat distribusi logistik ke wilayah terpencil, apalagi sebagian besar menggunakan jalan darat. Sudah dikirim hari ini dari Jakarta, mulai pesawat Batik Air dan tiba ada di yang ini dari Papua Barat kan ada 7 kabupaten. Untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana itu melalui Sorong. Jadi tadi transit di Sorong, kemudian nanti akan digeser ke Fakfak dan hari ini juga Fakfak dan Kaimana. Kemudian yang untuk 5 kabupaten yaitu untuk Ondama, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni dan Arfak yang seperti kita lihat tadi sudah datang surat untuk logistik surat suara.
kemudian sudah langsung digeser ke masing-masing kabupaten. Sampai sekarang ini situasi kondusif dan setiap pengamanan, baik itu untuk kampanye tertutup, baik itu untuk pilgub dan kabupaten, untuk bupati, itu semua kita mengamankan dan situasi kondusif. Selain mengawal pendistribusian logistik pilkada, tugas polisi juga nanti akan mengamankan TPS. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Korem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke, Papua Selatan, mempersiapkan pengamanan pilkada serentak di kawasan Papua Selatan. Dan Rem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, berharap dan meminta setiap pasangan calon gubernur dan wakilnya, termasuk bupati dan wakil, untuk siap kalah dan menerima kekalahan. Sikap sportif tersebut penting untuk menjaga keamanan di kawasan Papua Selatan. Saya juga mengimbau kepada masing-masing kandidat, baik calon gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati, dia memiliki kedewasaan berdemokrasi di sini. Tidak hanya siap menang, namun juga bisa siap kalah, menerima kekalahan, sehingga sama-sama membangun Papua Selatan ini bisa menjadi lebih baik. Dari Korem 174 Tiwani Anggap, kita telah menyiapkan kurang lebih sekitar 2.000 personil kita siapkan untuk melakukan kegiatan PAM Pilkada, baik di wilayah Kabupaten Merauke, di Kabupaten Bovendigul, di Mapi, di Asmat, dan satu kabupaten memang di luar dari Provinsi Papua Selatan, yaitu satuan saya yang ada di Papua Tengah, dalam ini adalah Kodim Mimika. Kita sudah menyiapkan, termasuk sudah kita lakukan gelar pasukan untuk kesiapan melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada. Kita berharap kegiatan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada suatu hal kegiatan-kegiatan khususnya terjadi konflik sosial yang tidak kita inginkan. Untuk mengamankan pilkada di Papua Selatan, Korem menyiapkan 2.000 tentara. Mereka disiagakan di 4 kabupaten, yaitu Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke. Tentara dalam pilkada hanya membantu polisi jika terjadi kerusuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.